بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Pernahkah Anda merasakan kedamaian yang tak tertandingi? Keheningan sepertiga malam terakhir. Saat dunia terlelap, ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam ibadah sunnah yang satu ini, sholat tahajud. Dan tahukah Anda ada 5 surah pendek dalam Al-Quran yang jika dilantunkan dalam sujud malam Anda bisa membuka pintu keberkahan dan keajaiban yang tidak terduga. Mari kita selami bersama-sama rahasia keutamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan serta hajat kalian semua agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud adalah munajat tersembunyi di sunyian malam, curahan hati setelah terlelapnya dunia fana. Ini menyimpan keagungan dan keutamaan yang tak terhingga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, pada sebagian malam melakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat suci ini terpancarlah betapa luhurnya kedudukan sholat tahajud di sisinya. Ingatlah wahai pencari ridho ilahi dalam menunaikan sholat malam yang penuh hikmah. Kita tidak selalu dituntut untuk melafalkan surah-surah panjang. Kadangkala merundingi makna surah-surah ringkas dengan hati yang khusyuk, jiwa yang berserah justru lebih dicintai oleh Allah yang Maha Mulia. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita hayati bersama beberapa surah pendek yang dianjurkan untuk kita lantunkan dalam ibadah malam. Surah-surah yang menghadirkan ketenangan batin dan keberkahan yang mendalam. Resapilah hingga akhir, agar setiap hikmahnya terpatri indah dalam sanubari. Inilah 5 surat pendek yang dibaca dalam sholat tahajud paling dahsyat. Surat pertama yang akan kita tadaburi adalah surah An-Nas. Surah yang agung ini adalah benteng perlindungan bagi jiwa kita. Ia mengajarkan betapa urgensinya berlindung hanya kepada Allah dari segala bisikan setan yang terkutuk. Dengan melantunkan surah An-Nas dalam khusyuknya tahajud, kita mempererat tali iman kita dan memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan Allah dari segala tipu daya makhluk halus yang menyesatkan. Setiap ayat adalah untaian doa tulus kepada Sang Pencipta, memohon penjagaan dari keburukan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dalam keheningan malam, membaca surah yang mulia ini adalah peneguh tauhid dan penyadaran diri sepenuhnya kepada kekuatan dan penjagaan Allah yang Maha Perkasa. Surah An-Nas membantu menjauhkan diri dari pengaruh buruk,
baik dari kalangan jin maupun manusia, serta memperkuat keyakinan akan keagungan perlindungan Allah yang meliputi semesta. Dengan membaca dalam sholat malam, kita membangun perisai spiritual yang kokoh mengelilingi diri dan keluarga tercinta. Ini adalah langkah mulia dalam mempererat hubungan ruhani dengan Sang Khalik, menegaskan bahwa hanya Dialah sebaik-baik penjaga dari segala macam bahaya dan fitnah dunia. Surah yang kedua adalah Surah Al-Falaq. Surah yang penuh keberkahan ini juga merupakan permohonan perlindungan yang mendalam. Rasulullah seringkali membacanya untuk melindungi dari segala kejahatan yang mengintai dalam kegelapan. Ketika kita melantunkan surah Al-Falaq dalam syahdunya tahajud, kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah, memohon perlindungan dari segala keburukan yang mungkin mengancam kehidupan kita. Ayat-ayatnya adalah rangkaian doa yang mustajab untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan para Syufi yang mendalam, surah Al-Falaq mengajarkan urgensinya menumbuhkan ketenangan jiwa dan keyakinan yang teguh kepada Allah dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka meyakini bahwa membaca surah ini dalam tahajud adalah cara yang paling ampuh untuk mengundang penjagaan ilahi dan meningkatkan keberanian spiritual. Surah ini mengingatkan setiap insan akan kekuasaan Allah yang Maha Agung atas segala kegelapan dan kejahatan, menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya serta gangguan yang tak kasat mata. Kemudian surah yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Surah yang ringkas namun syarat hikmah ini adalah inti dari tauhid, penegasan akan keesaan Allah yang Maha Tunggal. Dalil menguatkan keutamaan membaca surah ini dalam sholat tahajud terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang surah Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas, sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Melafalkan surat Al-Ikhlas dalam sunniyat tahajud mengukuhkan keimanan kita dan menyadarkan kita akan keagungan serta keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat yang mulia ini bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, melainkan sebuah perjalanan batin yang mendekatkan jiwa pada pemahaman yang mendalam tentang kesucian dan keesaan Allah. Ia membawa kedamaian spiritual yang mendalam, sebuah pengalaman rohani yang memperteguh keyakinan seorang muslim dari lubuk hatinya yang paling dalam. Surah Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memperdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, surah yang keempat adalah surah Al-Humazah. Surah ini mengingatkan kita untuk menjauhi perilaku tercela yang merusak jiwa. Ia menggambarkan betapa hinanya orang-orang yang gemar mengumpulkan harta dan terus-menerus menghitungnya, seolah harta duniawi itu akan abadi selamanya. Surah Al-Humazah adalah teguran keras bagi umat Islam tentang akibat buruk dari perbuatan menggunjing dan merendahkan sesama. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku nista tersebut dan menggambarkan siksaan pedih bagi pelakunya. Dalam kandungan tahajud, membaca surah Al-Humazah adalah kesempatan berharga untuk merenungi diri dan memperbaiki akhlak yang kurang terpuji. Para sufi memaknai lantunan surah ini dalam sholat malam sebagai bagian dari proses tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk yang disebutkan dalam surah ini. Mereka meyakini bahwa tahajud menyediakan waktu yang khusyuk untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama.
serta untuk bertaubat dan berjuang memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Terakhir, surat yang kelima adalah surat Al-Ma'un. Surat ini menyentuh relung hati kita dengan mengingatkan akan betapa pentingnya kepedulian sosial, terutama terhadap kebutuhan kaum duafa dan anak-anak yatim piatu. Hadis-hadis Nabi Muhammad dengan jelas menggarisbawahi urgensinya menolong sesama yang membutuhkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan yang sempurna. Dalam perspektif sufi yang penuh hikmah, surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Oleh karena itu, membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap sebagai cara yang efektif untuk merenungkan tindakan dan sikap sehari-hari kita. Seorang ulama besar seperti Imam Ghazali memandang surah Al-Ma'un sebagai tolak ukur yang tajam untuk mengevaluasi ketulusan ibadah kita. Melantunkannya dalam keheningan malam menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surah ini memperkuat kesadaran akan betapa pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai manifestasi iman yang hakiki. Dengan merenungi surat Al-Ma'un dalam khususnya tahajud, hati kita diguguh untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang. Ini bukan hanya sekedar kewajiban sosial, melainkan juga merupakan pancaran mendalam dari keimanan yang hidup dalam jiwa yang bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah 5 surat pendek yang sangat dianjurkan untuk kita lantunkan dalam keheningan sholat tahajud yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk mengamalkannya serta menyampaikan pesan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita tercinta. Semoga untayan kata ini memberikan manfaat yang tak terhingga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.